warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang pasti di channel Cempluk Itu Kali. Malam ini mau cerita apa? Mau cerita mimpi dua malam ini ya. Mimpinya aneh kali. Kamu mimpi dua malam ini aneh. Mimpi apakah itu? Ada deh. Mimpi apakah itu? Ada deh. Ayo ceritain enggak ya? Ceritain enggak ya? Kayaknya sih enggak usah deh. Tapi gimana ya, udah terlanjur ngomong. Ini loh, kemarin itu mimpi. Tapi anehnya itu kalau mimpi semalaman terus ujung-ujungnya udah pagi itu berubah lagi kayak gitu. Tapi kayaknya ada yang salah sih. Ada yang salah, apa yang salah? Nggak ada ya, pokoknya ada yang salah deh. Pokoknya ada yang salah. Salah gimana? Pokoknya ada yang salah, tapi nggak bisa disebutin salah yang bagaimana kayak gitu. Mimpi mana ya ceritanya ya, kabur kayak orang apa ya, pertama nggak tahu apa ujung-ujungnya ya Pak, pokoknya pergi ke sekolah kayak gitu kan, nggak tahu kenapa kok sampai pikir apa mimpi kayak gitu pergi ke sekolah. Nah kan waktu pulang itu kan ada saya sama teman-teman, kalau nggak salah 5 apa 3 anak itu 5 apa 6 kayak gitu ya. Nah diculik tahu gak, diculik. Terus ada adikku kayak satu, tapi nggak tahu kenapa kok masih kecil-kecil kayak gitu kan maksudnya, tapi yang besar aku sendiri maksudnya, semuanya itu masih kecil-kecil, padahal kan nggak tahu itu, padahal semua udah gede-gede sekarang. Itu diculik, diajak kayak istana, aneh kan, padahal aku nggak pernah tengok TV kayak apa istana apa itu yang zaman dulu itu kan, nggak pernah tengok itu, maksudnya cerita masa dulu yang apa itu kerajaan terus benteng kayak gitu kan nggak pernah. Terus kayak pokoknya itu intinya itu kayak di akademi militeran kayak gitu loh, pokoknya di gedung, pokoknya pinggirnya itu dipagerin sama tinggi-tinggi itu, maksudnya kayak pagar dinding itu, pagar tembok itu yang dhuwur itu. Nah, makanya itu kan aneh, saya itu nggak pernah mikir ke situ, juga nggak pernah tengok film kayak gitu, tapi kenapa aku bisa mimpi kayak gitu kan, aneh kan. Nah, terus aku itu dipisahkan jadi dua bagian. Nah, aku sama adikku terus sama temenku itu di ruang, pokoknya itu bukan di sel tapi di ruangan kayak gitu kan, Nah itu dipisahin antara kamar sini sama kamar ujung sana kayak gitu, pokoknya dipisahin kayak gitu. Nah aku nggak tahu kenapa punya pikiran kabur. Nggak tahu kenapa punya pikiran kabur gitu kan katanya jahat kayak gitu kan, kejam katanya, terus mau dibuat apa tumbal kayak gitu. Nah itulah yang paling itu yang ku bilang aneh, bikin tumbal kayak gitu kan, ini ada yang nggak beres maksud aku. Nah dibikin tumbal kayak gitu, terus akhirnya aku sama adikku sama temenku yang satu itu berencana kabur, sedangkan mereka tuh masih kecil-kecil, nggak tahu kenapa aku yang besar sendiri dan mereka tuh masih kecil-kecil, jadi pokoknya ukuran diri, maksudnya umuran 8 tahun 9 tahun kayak gitu loh. Nah kayak gitu kan, mereka masih kecil-kecil kan, maksudnya kayak yang besar aku sendiri kayak gitu. Terus aku ajak kabur mereka lewat kayak gorong-gorong
Kagak tahu kenapa kok dapat gorong-gorong, sedangkan kita nggak ada melakukan atau membuat gorong-gorong kayak gitu. Terus akhirnya bisa keluar kan, terus lompat pagar segala, pokoknya lompat pagar segala, aduh pusing, pokoknya lompat pagar segala pagar. Sedangkan pagar itu setingginya tinggi sekali lah, kayak tahu sendiri kan bentengnya gimana. Kalau benteng 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 pagar benteng itu bagaimana, kayak pokoknya tau lah, nggak kalian tahu lah. Nah, kabur. Nah habis itu ya lewat sawah-sawah, ya lewat lereng-lereng gunung, lewat kali, pokoknya ya kayak orang gimana ya, kayak orang hiking itu ya, lompat sawah, lompat kali, lompat apa itu, pokoknya sungai gede, terus lewat sungai kecil kayak pengairan itu, pokoknya ya persis kayak orang hiking gitu. Terus dicariin kan, ceritanya dicariin sama itu apa, pengawal atau apa itu namanya, pengawal apa sih itu yang di raja-raja itu namanya apa itu, prajurit itu. Nah prajurit itu dicari sana sini, dipencar, sembunyi di selokan sembunyi di selokan. Nggak taunya kan selokannya tadinya nggak ada air, ya ada airnya tapi nggak gede gitu ya, ujung-ujung ada airnya gede. Ceritanya banjir ya. Nah nggak tahu ujung-ujung apa itu, tiba-tiba airnya jadi deras kayak gitu kan, padahal nggak hujan nggak apa, tiba-tiba mulai deras kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita semua sembunyi di situ ya, nggak aku cuma, aku tiga orang lah sembunyi di situ. Kayaknya sih kalau nggak salah ingat, kayaknya ada yang itu siapa, temenku ada yang itu terseret sama air, padahal itu cuma air kecil, tapi kok ada yang itu keseret karena ada prajurit yang lewat, jadi aku nggak bisa menolongin, aku biarin aja. Ya aku sembunyi di tepi itu kan, ada kayak ada rumput-rumput kayak gitu. Nah aku sembunyi di tepi kan, karena itu apa, malam kan ya, petang lah, malam, pokoknya malam kayak itu kan, gelap nggak kelihatan, jadinya saya ke tepi di bawah rumputnya gitu. Nah jadinya ya udah, tapi nggak tahu kenapa cuma saya sendiri yang bisa gitu, terus semua adikku sama yang satunya itu tadi nggak ada. Nah, terus lewat apa itu kayak benar-benar lucu itu sebenarnya, airnya ya, aliran air itu cuma sekotak kecil kayak gitu ya, ibaratnya kayak selokan gitu ya. Terus aku bongkar biar tambah gede kan. Itu kayak pagar itu, nggak tahu kenapa masih ada pagar lagi, pokoknya pagarnya banyak banget, dari lompat sana lompat sini kayak gitu, pokoknya pagernya itu banyak lagi lah. Itu masih cari jalan keluar ya gitu, karena kan belum bisa keluar dari lokasi itu, karena masih di sekitar lokasi itu kerajaan. Jadinya ya udah nyari lah, itu ada selokan di situ. Nah itu ada lubang keluar, cuma kecil banget ya, tahu sendiri kan selokan, kalau selokan lubang, selokan perumahan yang kecil, yang kotak jembatan apa itu, selokan yang dari perumahan itu kan, yang keluar itu kan kecil ya, kotak kecil ya. Nah itu kan kayaknya mudah banget ditarik, kayak itu maksudnya itu apa, kayak gimana ya, kayak cuma gumpalan mudah dirusakin. Nah uniknya itu lagi juga unik itu. Nah aku tarik, bisa hancur itu dinding, bisa hancur lah. Terus aku tarik lagi, isinya apa, ada baju, ada tas, kan aneh kan mimpinya. Nah terus ada baju, ada tas. Nah udah, habis itu udah bisa keluar, udah bisa keluar, nggak tahunya ujung-ujungnya udah di rumah itu udah, pokoknya di rumah udah jualan
aku udah bantu orang tua jualan lagi kayak gitu, udah seperti biasa kayak gitu, jualan pecel kayak bantu goreng-goreng, beli minyak kayak gitu, pokoknya ya jualan, bantu orang tua jualan. Nah, yang lebih anehnya lagi, saya punya anak kecil. Coba apa artinya? Aku punya anak kecil, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku punya anak kecil kayak gitu, kan aneh kan? Terus punya anak kecil, ya anak kecilnya itu nggak tahu anak kecil dari mana, perasaan saya juga nggak pernah hamil tapi kok punya anak kecil kayak gitu kan, jadi kan aneh kan. Nah, kan aneh punya anak kecil kayak gitu. Terus itu arti mimpinya itu apa? Emang airnya itu airnya bukan air apa ya, apa jernih, enggak, airnya air kotor gitu. Nggak tahu apa sih, nggak tahu ya, ini cuma bunga tidur atau ada artinya, saya nggak tahu juga kayak gitu, tapi maknanya kayak gitu. Kok intinya itu ya kabur dari sekapan orang, terus lari, pokoknya masih di lingkungan situ, lari dari, terus nusuri sungainya itu sungai kecil kayak aliran di sawah itu kayak gitu aja, terus masuk perumahan desa, terus ada selokannya kayak gitu aja loh, nggak ada yang istimewa. Tapi kok ujung-ujungnya saya bisa keluar, terus habis keluar udah bantuin orang tua jualan, udah itu, terus aku kok punya anak kayak gitu, punya anak itu yang lakukan, punya anak kayak gitu. Terus anaknya dari mana kayak gitu. orang tua juga don't care, nggak peduli anak siapa, apa tanya itu anak dari mana, nggak tanya. Apa ya artinya? Apakah ada artinya mimpikan orang anak kecil terus? Nah, ya pokoknya habis itu ya rutinitas. Nah, terus ada yang datang kan, aduh, ini diceritain nggak ya, disebutin nggak ya, Hah? Sebutin nggak ya, diceritain nggak ya, kok jadi takut kayak gini mah, takut soalnya jangan gak itu, seharusnya gak diceritain. Tapi gimana ya, coba gimana ya, makanya gimana coba makanya gimana, bisa cerita nggak ya selanjutannya? Cerita nggak lanjutannya, karena ini agak aneh. Orang tua juga nggak peduli, maksudnya aku punya anak itu orang tua nggak tanya itu anak siapa, karena malah dia menyuruh itu anak kamu nangis, so kasih makan, kasih susu kayak gitu. Itu artinya apa ya? Apakah saya merindukan anakku? Itu pasti. Apakah saya merindukan anakku? Itu pasti. Kayak gitu. Tapi yang anehnya kan anak saya udah gede-gede, kayak gitu, udah dewasa, udah kayak gede kayak gitu. Terus ada yang datang nanti mau mengelamar. Nah kan aneh kan, mau melamar kan aneh, udah punya anak tapi masih ada yang mau ngelamar kan aneh. Tapi banyak yang ditolak, banyak yang nggak mau, karena mungkin mereka dengar apa, belum punya anak kali, apa masih apa maksudnya itu sendiri kayak gitu, taunya mereka saya sendiri kayak gitu. Terus makanya kalau ada yang datang, banyak banget yang datang, nggak satu atau dua orang, dan juga itu pun saya nggak ada yang cocok kayak gitu.
dan satu yang banyak nggak cuma satu orang tapi banyak, tapi maksudnya terus akunya juga nggak srek kayak gitu kan, nggak nerima kayak gitu kan, anehnya kayak gitu loh. Terus nah pokoknya setiap kamu punya, dia tanya udah punya anak, udah, terus ada yang nggak mau kayak gitu, terus ya pokoknya ya alasannya kayak gitu, punya anak udah, terus udah nggak mau kayak gitu, terus balik lagi ada datang lagi mau nggak, tetapi saya jawab nggak mau karena saya nggak serak kayak gitu, hati saya nggak ada kayak gitu. Nah kayak gitu loh. Terus udah lama nggak ada yang datang, saya lagi ngomong anakku, datang seorang laki-laki, emang mukanya kelihatan jelas kayak gitu kan, mukanya kelihatan jelas, tapi saya nggak tahu siapa itu, tapi dia tahu saya. Nah anehnya kayak itu, dia tahu saya. Dan yang anehnya lagi itu, perasaan saya yang agak tenang, gak kacau, kayak gimana ya, pokoknya gimana ya, kacau balau lah pokoknya, nggak ya, ibarat kata orang jatuh cinta kan berdebar kayak gitulah namanya. Nah itu aneh lagi kan, padahal saya nggak kenal tapi dia kenal sama saya, terus saya punya ada anak, dia juga mau nerima. Nah di waktu terakhirnya itulah dia mau cium saya, terus saya bangun. Di waktu terakhir dia mau nyium saya kayak gitu, kayak orang pacaran itu kan, kalau orang pacar katanya cium-ciuman ya gitu, dia mau nyium saya udah bangun duluan, belum dicium dia baru deketin kayak gitu, tapi aku udah bangun tidur karena apa? Karena nggak tahu kenapa hatiku langsung berdebar kayak gitu langsung. Nah itu terbawa bangun, terus akhirnya ya aku bertanya, ini kenapa hatiku jadi dar kayak gini, terus kenapa jadi perasaanku jadi nggak tenang kayak gini, kayak gitu. Maksudnya nggak tenangnya itu perasaannya itu kayak ada getaran cinta kayak gitu maksudnya. Nah ada serak di hati kayak gitu, jadinya ya pokoknya saya menjelasin saya orangnya kayak gini, terus dia nggak apa-apa, saya udah tahu, dia bilang saya udah tahu dengan apa Anda bagaimana gini, pokoknya dia udah tahu semua tentang saya lah, makanya itu dia mau nyosot terus aku bangun, aku bangun duluan, nggak mau disosor, terus aku bangun. Aneh kan intinya, nggak ada yang seru tapi aneh bin ajaib. Udah tahu juga kalau mukanya jelas tapi saya nggak kenal siapa, nggak kenal kayak gitu. Mukanya jelas tapi saya nggak kenal siapa, jadinya ya itu aja ceritanya. Mimpi saya nggak ada yang ceritanya gitu ya, aneh aja kan, dari pulang sekolah diculik terus lari kabur, ujung-ujungnya punya anak, tuh kan aneh ya. Katanya sih bunga tidur, mimpi itu bunga tidur ya, itu cuma bunga tidur sih ya cuma bunga tidur aja kayak gitu, dia nggak usah dianggap serius, katanya bunga tidur gitu. Kayak gitu ceritanya, aneh kan. Kalau kemarin malam itu nggak usah diceritain ya kemarin malam. Pokoknya pokoknya nggak usah diceritain, ada yang bikin debar. Pokoknya kemarin emang nggak usah ya, sama aja ujungnya kayak gitu. Tapi yang kemarin malam itu kisah akhirnya itu yang bikin
kayak gitu. Jadi ya udah, gak usah ceritain aja, cerita yang ini aja kan, kalau ini kan cuma itu aja. Enggak iya enggak iya enggak cerita bunga tidur. Ada yang apa, nggak ada yang apa ya, kok ini nggak ada yang nggak usah dianggap yang serius kayak gitu ya, dianggap serius kayak gitu. Jadi ya yang bunga tidur cuma mimpi ya gitu. Moga aja nanti malam nggak mimpi lagi ya. Oh nggak tahu siapa orangnya, tapi kok nggak kenal saya, tapi dia kenal saya. Yang penting nanti malam nggak apa ya, jangan mimpi lagi deh. Jangan mimpi lagi deh. Kayaknya sih dia udah ya gimana ya, seorang yang pernah ada dalam hidup saya kah dia, atau orang baru kah? Saya cuma kenal. Nggak kenal siapa dia. Ya udah kan ceritanya kayak gitu aja, nggak ada yang asik, nggak ada yang malam minggu di rumah, stay in home, nggak usah kemana-mana, karena kita ikut orang nggak mungkin bisa kemana mingguan. Kalau di rumah aja pun, kalau di rumah ini sendiri pun juga nggak pernah malam minggu, paling nonton TV tidur. Aku ya kalau di rumah itu ya udah kan, itu ceritanya mimpi udah. Aku kalau di rumah itu nggak pernah main HP, nggak pernah HP, selalu aku taruh, paling kalau nggak nonton TV tidur. Cuti 3 minggu ya, tahun 2018 19 itu cuti 3 minggu ya. HP pun jarang aku pegang, bukan karena tak ada internet, ada, dibeliin sama anakku, diisi sama anakku. Saya nggak tahu kalau di rumah itu ya udah nggak tahu kenapa kok beda kayak gitu ya. Mungkin ya kebiasaan kan, kalau di luar negeri kayak gini kan biasanya main HP buat chat anak, buat chat apa, iya buat chat temen maksudnya itu kan. Kalau di rumah kalau udah ada anak kayak gitu udah nggak megang HP, kadang malah kadang marah, ada yang marah, orang ditelepon ya kan angkat, sombong ya udah di rumah, nah kayak gitu ada. Tapi bahasa bodoh, yang penting saya itu kumpul sama anakku kayak gitu aja. Mau dikatain sombong, mau dikatain nggak main, mau dikatain gimana terserah, karena saya banyak pengen pulang itu cuma pengen tengok anakku sama orang tuaku. Jadi nggak usah buat panjang lebar guys, nggak usah bikin masalah kayak gitu, cuekin aja. Ntar kalau capek sendiri kan berhenti ya, enggak kayak gitu aja, cuekin, nggak penting kayak gitu. Apa sih kita harus ladenin orang-orang yang kayak gitu? Ya wajar lah kita pergi ya, ibaratnya wajar ya kita pisah dari anak, nggak 1 hari atau 2 hari atau 2 minggu atau bulan, tahunan loh kita pisah sama keluarga, kita pisah sama anak itu tahunan, bukan hanya satu 2 atau 1 minggu atau 1 bulan, itu enggak, tahunan. Terus ngapain kita harus mementingkan orang lain, ibaratnya ya walaupun kita ada cinta atau ada hubungan pacaran apa-apa kayak gitu kan, bagi aku itu nggak begitu ya, mungkin penting tapi nggak begitu itu. Karena yang penting kataku itu anak pertama, pulang Indo itu harus anak kayak gitu.
anak dan orang tua. Itu dari dulu. Dulu ya gitu, bukannya nggak menganggap, anggap. Tapi ya itu kalau udah di rumah, jujur kalau udah di rumah saya itu nggak pernah main HP, paling main pagang bentar udah kayak gitu. Tapi nggak pernah aku meladenin meladenin chatting, telepon, nggak pernah. Bukannya takut sama siapa, enggak, karena saya itu orangnya kalau udah di rumah udah sama anak ya kayak gitu kan. Apalagi kalau kemana-mana pasti anak ikut, kemana-mana ikut, nah, gitu. HP aku geledakin di atas kulkas, di atas meja, di atas tempat tidur, masa bodoh orangnya, nggak peduli. Aku dari dulu itu ya, makanya kenapa saya itu dari dulu nggak punya HP gitu ya. Kenapa nggak itu? Karena itu ibaratnya tuh kayak anak di sini, kayak lah dulu kan dari Singapura juga punya kan HP gitu. Jadi kan udah kumpul. Jadi udah kumpul sama anak keluarga. Jadi buat apa kayak gitu? Ya, tapi itu ada yang bilang sombong. Ya nggak masalah. Aku dibilangin sombong atau gini nggak masalah. Aku jujur di FB atau dimanapun mau ngatain aku sombong ya silahkan, karena kamu ngatain saya sombong, saya tidak rugi. Mungkin kesombongan saya ada alasannya. Buat para laki-laki yang udah punya pacar, suami, yang udah punya istri, yang udah punya pasangan, tolong jaga status hubungan kalian. Kadang kasihan lo, ada loh banyak sekali udah punya pacar, sekarang bujang-bujang pun juga kayak gitu, udah punya pacar atau punya nikah aja belum, pacar nggak ada. Tapi nggak ada itu bilangnya di inbox, tapi di waktu komenan pacarnya keluar, sayang ini itu. Lah ini apa? Kalau aku orangnya jahat, screenshot kirim ke ceweknya ini ya dia pasti kan bertengkar. Tapi saya cuma diam aja kayak gitu. Enggak cuma satu atau dua orang, banyak. Jadinya buat siapa saja, buat para cowok, nah, dan buat para cewek, jaga itu status hubungan kalian. Jangan mentang-mentang banyak cewek yang nyukain terus kesana kesini, terus pacar kalian nggak pernah anggap, nggak punya pacar, nggak punya ini, nggak punya pacar, nggak punya ini. Coba aku panggil kamu sayang di komen, pasti banyak yang itu, banyak yang cemburu, banyak yang itu, banyak yang apa, emosi, ya enggak? Tapi semua itu nggak aku lakukan, semua cuma diem aja. Oh iya kayak gitu ya, tengokin aja, lihatin aja seberapa lama kayak gitu aja. Orang yang udah nggak bisa menjaga status hubungan, itulah orang yang udah kelihatan itu nggak benar, udah kelihatan itu nggak pantas buat pendamping Wong kamu aja nggak diakuin, ngapain? Nah, nggak ya, bukan status sebagai pacar, sebagai istri, nggak diakuin, ngapain? Terusin. Jadi buat kalian hati-hati kalau mempunyai status pasangan. Jangan ntar di waktu ditinggal baru menyesal. Jaga itu hati, jaga itu perasaan, jangan dibuat main-main. Nah, jangan dikira cadangan, ntar putus dari sono dapat udah ada yang ini. Emangnya ban serap
gitu. Ya udah ya lur ya, hanya ini aja cerita malam ini, tak ada faedahnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, selamat happy